Kalau sudah saya lepas liarkan, biasanya nanti kandangnya akan jadi satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Dan baiklah sahabat ternak, ketemu lagi dengan saya. Tentunya masih di channel Grandis Official. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing pengalaman tentang manajemen kandang pada ternak ayam kampung. Di last video sempat saya menyampaikan bahwasannya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai melakukan budidaya ayam kampung atau ternak ayam kampung. Nah, ini adalah box untuk tempat saya merawat DOC yang baru menetas sampai usia 2 minggu. Jadi perlakuan pakannya bisa langsung diawur-awur begitu saja. Ya, untuk saran saya untuk DOC yang baru menetas itu bisa langsung diberikan konsentrat saja atau fur ya. Tetapi sobat ternak semuanya tidak perlu tergesa-gesa karena pada dasarnya ayam itu ketika dia baru menetas dia sudah membawa cadangan pakannya. Jadi dia kuat tidak makan selama 2-3 hari. Nah, kenapa perlu ditempatkan pada box seperti ini, box yang tertutup? Karena pada dasarnya DOC atau anak ayam yang baru menetas itu dia masih belum bisa tahan terhadap suhu sekitar, bahkan suhu kamar sekalipun. Dia perlu dibantu penghangat. Kita bisa menggunakan media bohlam seperti ini, cukup satu saja dalam satu box. Box saya ini untuk kapasitas 10 ekor ayam biasanya DOC. Nah, ini bisa ditempatkan di box seperti ini. Mungkin tidak dari triplek atau papan, mungkin kalau memang ada kardus bisa dari kardus dan sebagainya. Tinggal bagaimana sobat mudanya saja. Nah, kenapa perlu diletakkan di dalam box selama 1-2 minggu? Kalau saya berdasarkan literatur yang saya baca, pada usia segitu biasanya DOC atau anakan ayam itu masih pure, murni, benar-benar bulu halus yang menempel di tubuhnya. Jadi dalam kurun waktu 1-2 minggu itu biasanya bulu-bulu halus itu akan rontok dan tergantikan dengan bulu sejati. Di mana bulu sejati ini nanti akan terus berkembang seiring bertambah besarnya fisik dari anakan ayam. Nah, begitu sobat. Kemudian setelah usia DOC atau anakan ayam kita sudah berusia lebih dari 2 minggu, biasanya saya akan tempatkan di tempat seperti ini. Saya manfaatkan box burung ini sahabat ya. Kita sudah mulai pindahkan di situ, sudah agak terbuka, tetapi tempatnya tetap berada di dalam rumah karena temperatur ruangan itu saya rasa lebih cocok dan lebih bersahabat untuk DOC-nya itu sendiri. Jadi tetap ini saya pindah di sini masih dengan penghangat, masih saya pakai bohlam sebagai media penghangatnya dan masih saya tempatkan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Setelah usia anakan kita kira-kira 1 bulan kurang lebihnya ya, kemudian saya memindahkan dari box itu tadi yang ada di dalam rumah, dari kandang burung itu, kemudian saya pindah ke kandang pembesaran seperti ini sahabat. Jadi saya koloni seperti ini di kandang pembesaran, posisinya sudah di luar rumah. Nah, ini posisinya sudah di luar ruangan sahabat.
sudah saya letakkan di luar ruangan, tetapi saya belum berani menempatkan anakan ini di luar ruangan tanpa penghangat. Jadi tetap meskipun saya pindah ke kandang koloni seperti ini, di kandang besaran tetap saya berikan penghangat dengan media bolam 5 watt. Dan ini biasanya saya berikan sampai bulu-bulu sejati di badan si anakan ayam ini sampai benar-benar rapat. Tujuan saya adalah kalau dia bulunya sudah benar-benar rapat, artinya dia sudah bisa beradaptasi dan menahan udara dingin atau angin yang berembus dari luar kandang. Anakan ayam ini saya letakkan di sini sampai kira-kira dia benar-benar bisa mandiri, sobat. Jadi sampai kira-kira umur 2,5 bulan atau 3 bulan. Setelah itu baru saya lepas liarkan. Saya ikutkan dengan ayam-ayam yang lain dengan pemeliharaan sistem semi intensif. Saya lepas liarkan tetapi tetap di dalam satu kawasan atau lingkungan. Nah, ini adalah kandang pembesaran yang lain sama. Dan ini adalah salah satu contoh anakan ayam yang baru kurang lebih 2 minggu saya lepas liarkan. Nah, itu juga yang 3 saya lepas liarkan, saya lepas dari kandang pembesaran seperti ini. Kenapa tidak diletakkan di dalam kandang pembesaran saja sampai besar? Yang pertama, pertimbangan saya adalah terkait kos atau biaya pakannya, sobat. Kalau kita kurung terus seperti ini, itu namanya sistem pembesaran kita atau pemeliharaan ayam kita adalah sistem intensif, yang artinya kita harus terus menjamin kebutuhan pasokan nutrisi dan pakan ayam secara terus-menerus. Tetapi kalau kita lepas liarkan seperti ini, kita akan bisa menekan sedikit biaya untuk pengadaan pakannya. Selain itu biasanya ayam akan lebih sehat, sahabat, karena dia terus bergerak dan lebih tahan penyakit kalau sehat. Itu pertimbangan saya. Nah, dulur semua, itu tadi pengalaman saya yang saya share kepada Anda semuanya terkait bagaimana cara saya untuk memanage kandang dari mulai DOC sampai dengan pembesaran. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dulur semua sempat melihat konten-konten lain yang mungkin sedikit berbeda dengan saya, tapi ini adalah pure murni dari pengalaman saya yang saya bagikan pada Anda semua. Baik, terima kasih dulur. Mungkin di next video selanjutnya saya akan sharing pengalaman terkait manajemen pakan atau perawatan. Baik dulur, terima kasih atas partisipasinya. Saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, dan mohon bantu saya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya buat para penghobi ternak di luar sana. Saya Wahyu dari Greendish Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.